Bapak Ibu Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan kita hari ini, dan yang terambil dari Imamat 4 ayat 22 sampai 26. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, puji syukur untuk pagi hari ini. Kami datang kepadamu menyerahkan kehidupan kami. Lalu Tuhan, kami mohon supaya Tuhan sertai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, karena kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman. Mari Tuhan hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Imamat 4 ayat 22 sampai 26, firman Tuhan berkata demikian. Jikalau orang yang berbuat dosa itu seorang pemuka, yang tidak dengan sengaja melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan Allahnya sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahan seekor kambing jantan yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran di hadapan Tuhan. Itulah korban penghapusan dosa. Kemudian haruslah imam mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapusan dosa itu, lalu membubuhkan pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran, darah korban bakaran. Darah selebihnya haruslah dicurahkan kepada bagian bawah mezbah korban bakaran. Tetapi segala lemak harus dibakarnya di atas mezbah, seperti juga lemak korban keselamatan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya, sehingga ia menerima pengampunan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dosa adalah ketidaktaatan manusia di dalam hubungan dengan Tuhan Allah. Rupa dosa ialah maut, kata Roma 6 ayat 23. Sehingga ketika seorang yang melakukan pelanggaran atau ketidaktaatan kepada Tuhan, diperlukan pengampunan dosa daripadanya. Di dalam kitab Imamat, pengampunan dosa bagi pemuka atau pemimpin dapat dilakukan dengan membawa korban penghapusan dosa berupa seekor kambing yang jantan yang tidak bercela. Pemuka pemimpin yang maksud adalah pemimpin dalam bidang politik, bukan para imam. Namun keduanya memiliki tanggung jawab yang sama besarnya, sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan dalam tuntutan korban penghapusan dosa. Adapun caranya adalah setelah korban disembelih, maka darah korban dibubuhkan pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Darah selebihnya dicurahkan di bawah mezbah korban bakaran, dan sebagian lemak harus dibakar. Demikian pendamaian itu terjadi. Ada dua alasan mengapa Allah tidak menuntut korban. Pertama, ia kudus sehingga tidak toleransi dengan. Ada dua alasan mengapa Allah menuntut korban. Pertama, ia kudus dan tidak toleransi terhadap dosa. Kedua, karena keadilannya, maka perbuatan dosa harus diberikan hukuman. Hukuman itu terkait dengan dosa ditanggung oleh korban penghapusan dosa. Jadi Yesus Kristus sudah menjadi penebus bagi dunia. Di dalam kasih-Nya kita memperoleh rahmat anugerah-Nya yang menyelamatkan. Dosa dan pelanggaran kita diampuni dan dihapuskan. Nah, tugas kita adalah menjadi saksi-saksinya. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya saat ini tidak lagi terikat dengan aturan yang ada dalam perjanjian lama seperti yang diuraikan dalam kitab Imamat, Bapak Ibu, tetapi lebih kepada bagaimana kita memaknai Kristus yang telah menjadi korban penebusan dosa bagi kita. Dia mengambil alih segala sesuatunya sehingga kita
kita boleh memperoleh jaminan. Jaminan itu terjadi karena cinta kasih Allah kepada kita sebagai manusia. Jadi mari kita belajar untuk memahami bahwa hidup di dalam Kristus itulah panggilan kita sebagai orang percaya, bahwa menyatakan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini dan menjadi saksinya, sehingga dunia tahu bahwa Kristus adalah korban penebusan yang sesungguhnya bagi kita sebagai orang percaya. Amin. Mari kita tundukkan kepala lalu kita satu dalam doa. Hari ini kita akan berdoa bersama-sama dengan keluarga Marula Lumbantoruan Sihombing, keluarga Nyonya Sutarti Esther Talakua, keluarga Yokelin Rihana Maramis, keluarga Bapak Herlin Warembengan, dan keluarga Bapak Geri Christian Warembengan. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru ini. Kami datang kepadamu berserah, menyerahkan kehidupan jemaat-Mu. Kami tahu bahwa dalam keberadaan kami, Allah telah menyatakan kasih-Nya melalui Yesus Kristus yang telah mengorbankan diri-Nya untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Dan di pagi hari ini ya Tuhan, kami mohon supaya Tuhan menuntun kami agar kami mau hidup berkenan di hadapan-Mu, menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini, serta mampu melakukan kehendak-Mu dengan baik dan benar. Pagi hari ini ya Tuhan, kami datang berdoa bersama dengan keluarga Marula Lumbantoruan Sihombing, keluarga Nyonya Sutarti Esther Talakua, keluarga Nyonya Yokelin Rihena, keluarga Bapak Herling Warembengan, keluarga Bapak Geri Christian Warembengan. Tuhan, Engkau tahu keluarga-keluarga ini dalam keberadaan mereka, dalam hari tua mereka, dalam pergumulan dengan sakit penyakit mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam tanggung jawab mereka sebagai orang tua tunggal, dalam tanggung jawab mereka sebagai orang tua di tengah-tengah kehidupan keluarga. Bapa, hamba percaya Engkau memberkati mereka sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang tua tunggal. Berkati istri dan anak-anak kekasih yang ada di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga mereka, bahkan cucu-cucu terkasih mereka ya Tuhan. Kami ingin berserah kepadamu agar Tuhan mau menjaga dan memelihara kehidupan mereka, memberkati, memberikan kekuatan dan kesehatan. Demikian juga ya Tuhan kehidupan jemaat Tuhan, jemaat GPB Shalom dan Pasar ini, untuk mengawali seluruh tugas, tanggung jawab, pekerjaan, bahkan aktivitas panjang hari ini. Tuhan pimpin dan sertai, Tuhan jaga dan pelihara. Tuhan beri kekuatan dan kesehatan, jauhkan dari segala susah bahaya maut. Limpahkan berkat-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing, lewat pekerjaan, lewat usaha kami, sehingga lewat berkat-Mu kami juga mau belajar untuk berbagi berkat dalam kehidupan ini. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, berdoa bagi pelayanan jemaat-Mu, pelayanan gereja Tuhan, GPB Jemaat Shalom. Bapak berkati para pelayan-Mu, pengurus harian Majelis Jemaat, para diaken dan penatua, pengurus Pelkat dan pelayan Pelkat PA dan PT. Bapak berkati juga seluruh komisi, panitia pembangunan, panitia malam dana ya Tuhan. Bapak berkati kami semua di dalam tugas tanggung jawab kami masing-masing yang harus berhenti sejenak. Tapi kami percaya Tuhan akan mengatur waktu yang terbaik bagi kami untuk dapat menjalankan seluruh tugas tanggung jawab kami. Berdoa juga ya Tuhan bagi mereka yang terbaring sakit di rumah maupun di rumah-rumah sakit.
Bapak jamah setiap obat penawar, makanan, minuman, tangan para medis maupun keluarga yang membantu proses kesembuhan mereka. Bapak juga berkati para janda, duda, anak yatim piatu, mereka yang menjalani kehidupan dan sering terabaikan ya Tuhan keberadaan mereka. Bapak hadir, beri kekuatan, beri semangat, beri sukacita, sehingga mereka tidak merasa sendirian, tapi kasih Tuhan memberikan mereka kekuatan untuk terus menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami juga berdoa secara khusus bagi saudara kami yang terinfeksi virus COVID-19 ini ya Tuhan. Bapak berkati mereka dalam perawatan mereka di rumah sakit maupun dalam isolasi mandiri. Berkati tenaga medis, beri semangat, beri sukacita kepada mereka untuk dapat menjalankan tanggung jawab. Jaga, pelihara, jauhkan ya Tuhan, sehingga mereka boleh dipulihkan dan kembali beraktivitas. Kiranya Tuhan, kehidupan kami di sepanjang hari ini hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci, bersihkan dan layakan kami, lalu curahkan berkat-Mu dalam kehidupan jemaat. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara sekalian, mulai dari pagi hingga malam nanti, dalam kasih, anugerah dan penyertaan Tuhan.